Hikid. Kalau hasad itu iri, hikid itu dengki. Dengki itu apa? Dengki itu di atasnya iri, lebih dari iri. Sudah enggak senang orang lain dapat nikmat yang lebih, pengen nikmatnya hilang. Contoh tadi, gitu ya, contoh tadi, lah kok temennya punya suami lebih ganteng, ya itu iri, terus plus ditungakno gendang mati. Mudah-mudahan suaminya cepat mati, biar tahu rasanya jadi janda, enggak punya suami, Masya Allah. Ini perempuan model seperti ini, yang iri dengan model apapun tadi, atau mobil, mudah-mudahan mobilnya itu ketiban watu remuk gitu ya. Mudah-mudahan masuk ke jurang, ya na'udzubillah min dzalik. Menginginkan nikmat itu lenyap dari orang lain, itu namanya dengki, bahaya itu. Dengki itu mengerikan luar biasa. Kemudian penyakit lagi, ini masih saudara semua nih, rata-rata penyakit itu bersaudara. Iri, dengki gitu ya, itu bersaudara. Ada penyakit yang namanya ujub, bangga diri. Belum sampai taraf sombong, jadi ujub. Aku. Tapi dia memunculkan akunya, gak pernah lihat Allahnya, paham ya? Lihat kemampuan dirinya, saya kok. Gak lihat Allah. Kalau gak saya gak bisa. Saya. Itu namanya ujub. Contoh, ibu pinter masak. Ya. Kemudian kok nyuguhkan orang, orangnya seneng. Nyuguh orang, orangnya seneng. Enak ya. Terus di hati ibu ngomong, aku. Memang aku jago masak, ahli masak. Memang saya pinter masak. Tanpa merendahkan orang lain, ujub, berbangga diri, bahaya itu. Itu menghancurkan amal. Yang lebih parah dari ujub, sombong. Sombong itu bangga diri plus menghina orang lain. Plus menghina orang lain. Masaknya enak, oh iya saya, kalau dia enggak enak. Oh dia itu masaknya, wah enak. Apalagi yang di pojok sana, wah enggak enak sambil duding gitu ya. Itu enggak enak itu. Merendahkan orang lain, an yakiroh. Jadi merendahkan, menghinakan muslim yang lain. Itu adalah kesombongan. Dengan melihat dirinya yang punya kemampuan. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nanya, Habib, lah kalau saya bangga, tapi karena saya bisa sesuatu untuk syukur boleh enggak? Nah ini bedanya tipis. Ada orang yang bangga tapi syukur. Kalimatnya lain, masakanmu enak, alhamdulillah, alhamdulillah saya dikasih Allah kemampuan masak, ya Allah terima kasih. Ya itu ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang namanya, kalau kamu dikasih nikmat sama Allah, sebut-sebutkanlah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Itu bukan ujub, itu bukan sombong, karena dikembalikan pada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak pernah merendahkan orang lain. Nah penyakit yang saya sebutkan ini diantaranya, kalau kita kena, urusannya nggak selesai dengan mati. Kalau corona dan kawan-kawannya dengan mati selesai. Tapi kalau penyakit yang saya sebutkan tadi, itu mati nggak menyelesaikan. Mati baru permulaan. Masya Allah. Langsung disambut sama malaikat mungkar wa nakir. Ngerinya luar biasa. Raqib dan Atid memberikan laporan. Nah, Raqib Atid ngasih laporan, mungkar nakir nyambut. Malaikat azab siap ngajar. Itu baru di kuburan. Keluar dari kuburan masuk alam kebangkitan. Dikasih tempat yang panasnya luar biasa, enggak dapat naungan. Dari kebangkitan dihisab, hisabnya itu akan berat, kemudian akan diseret ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya ikhwani rahimakumullah, justru kita sekarang ini harus fokus sama penyakit-penyakit hati ini loh, penyakit hati. Kalau hatinya sehat, enggak akan bingung dengan apapun. Ini sekarang karena hati banyak yang sakit, Masya Allah. Itu lihat orang jalan, di jalan tuh mungkin timbul su'dzon, gitu ya, prasangka buruk. Jangan-jangan dia kena corona. Tuh. Jangan-jangan itu yang di kanan saya kemarin dari mana ya? Jangan-jangan dia tertular, nanti nulari saya. Nanti, jangan-jangan, ono wong watuk sidik, ada orang batuk sedikit, wah virus corona itu. Disingkiri. Dijauhi, yang ada prasangka buruk. Na'udzubillah min dzalik, bahaya ini. Muslim Indonesia enggak boleh begitu. Harus prasangka baik dengan kanan kirinya, depan belakangnya, atas bawahnya, semua diprasangkai baik.
Tetapi kita kan waspada caranya jalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu namanya waspada. Waspada caranya baca doa. Waspada caranya baca sholawat. Waspada caranya hiduplah dengan gaya hidup yang sehat. Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau terpaksa ambil paketnya orang awam, makan walaupun masih kenyang tapi nggak kekenyangan. Sepertiga untuk nafas, sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum. Itu cara makannya orang awam. Cara makannya orang-orang yang lebih khusus, kalau lapar baru makan, belum kenyang udah berhenti. Kalau cara makannya para wali yang tingkatnya tinggi, makannya cuman sesuap sebagai syarat nyambung kehidupan. Sebetulnya nggak makan pun kuat. Tapi nanti kalau nggak makan itu syariatnya dilanggar. Syariat mau nyambung hidup harus makan. Luqaimatun yuqimna bihas sulbah. Dia terpaksa makan sesuap untuk syarat saya ini manusia, saya jalankan syariat, saya harus hidup. Dengan sesuap itu Masya Allah 1 hari kuatnya luar biasa. Seperti Imam Nawawi, seperti Imam Malik. Imam Malik rahimahullah itu cuman buka dengan permen secuil kurma, sahurnya dengan seteguk air. Ke toiletnya 14 hari sekali. Sementara kita ke toilet 1 hari 14 kali. Masya Allah. Beda-beda tipis angkanya sama kok. Ya angkanya sama. Dah itu bab corona selesai. Tidak usah bingung sama corona. Insya Allah nggak ada yang kena, amin. Kalau kena yang namanya muslim ya, kena itu ya nyantai-nyantai saja. Terus berpikir positif, insya Allah sehat. Mati wis wayahe, selesai. Kalau meninggal itu udah waktunya. Persiapkan diri. Setiap orang ini kan ngantri mati, toh nggak usah nunggu penyakit. Mau mati kok nunggu penyakit? Emang penyakit yang buat mati? Kamu, saya, kita ini semua lagi ngantri untuk dicabut oleh malaikat Israel alaihissalam. Itulah bedanya Indonesia dengan negara lain. Kenapa? Karena bangsa ini punya Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dasar hidupnya, pola hidupnya yang menjadi landasan hidupnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas semuanya? Apalagi muslimnya. Itu secara umum saja harus Tuhan yang diutamakan, apalagi muslimnya. Dah cukup. Sekarang mau cerita yang lain. Oleh-oleh umroh, boleh ya. Oleh-olehnya diantaranya saya itu kan punya orang yang WhatsApp saya itu kan macam-macam, banyak. Rupanya itu mulai dari, kalau di Indonesia nggak usah dibahas, saya kan di Indonesia kan cukup terkenal, nggak usah dibahas. Ya ini alhamdulillah, itu bukan sombong, bukan ujub, naudzubillah min dzalik. Namanya tahadutsan bene nikmah, syukur ya, mensyukuri nikmat. Landing di Madinah ya, masuk kota Madinah, Masya Allah. Itu ketemu manusia yang ada ketemu tuh Habib Novel, minta foto. Habib Novel, minta foto. Habib Novel, minta foto. Ya. Dimanapun itu ketemu Habib Novel minta foto. Jadi saya senang, ternyata dulur kita banyaknya luar biasa. Artinya tayangan ini ditonton di mana-mana dan alhamdulillah memberikan manfaat. Di antaranya adalah yang selalu ikut donasi untuk Majelis Ar-Raudhah. Kadang donasinya itu kalau punya uang 100.000 ya 100.000. Kalau punya uangnya itu 200.000 ya 200.000. Kalau pas dia punya uang 10 juta yang ngasih 10 juta. Itu salah satu Habib ya, Habib Singapura sana. Tinggal di Singapura. Marganya Al-Hasni. Ini insya Allah nonton nih. Ya, marganya Al-Hasni. Setiap bantu saya selalu mengucapkan tetap senyum Habib. Insya Allah ketemu. 2 tahun lebih itu WA-nya cuma begitu. Ya, laporan ikut andil entah berapa yang beliau punya. Terus tetap senyum Habib, ya insya Allah ketemu.